Hello again everyone, welcome back again di Old Coins Update. Guys, kita mau update 3 koin hari ini, yaitu Ondo Finance, HBAR, sama TokenFi. Saya lihat dari previous comment banyak banget yang request untuk koin-koin tersebut, jadi saya pilih 3 koin ini dan semuanya connect dengan RWA narrative, jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang cukup menarik untuk kita review, right? So, saya langsung aja kali ya masuk ke dalam analysis untuk Ondo-nya terlebih dahulu. Ondo ini posisi price action saat ini kalau lihat dari perspektif time frame besar, itu tentu saja kita bisa ambil kesimpulan bahwa di overall trend itu masih dalam keadaan bullish. But if we dive in, teman-teman, dan kita lihat kondisinya saat ini banget, Anda bisa mengambil sebuah pandangan ya bahwa Ondo dalam keadaan terkoreksi. Nah, ini penting banget buat teman-teman mengerti ya, terutama buat kalian yang mungkin belum punya Ondo sejak dari harga murah, terus kalian baru kepikiran nih pengen beli Ondo gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalian beli Ondo pada saat misalnya contoh, kemarin itu sempat flipping kan SNR-nya, begini lebih kurangnya. Tapi ternyata Ondo nggak mampu bertahan di atas level itu. Itu artinya kalau kita lihat saat ini, Ondo kembali mengalami yang namanya perlambatan momentum ya atas buying powernya. Dan kalau kita lihat terakhir, karena di sini dia sempat create higher high, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa all of this process saat ini sudah valid, termasuk atau tergolong dalam fase inducement atau correctionnya. Nah, kita bisa ngambil low point-nya nih teman-teman sekalian. Ini low-nya, dia naik, pullback tipis, naik, pullback, kemudian naik, pullback, naik, pullback, dan seterusnya sampai dengan sekarang. Terakhir dia mencapai titik tertingginya, Ondo itu belum kelihatan ada mengalami fase inducement. Artinya, low point yang kita bisa ambil untuk Fibonacci adalah di level tersebut, dan ini akan menjadi area playground buat si Ondo itu sendiri. Maka, teman-teman sekalian, untuk saat ini aja, kita udah dapat Fibonacci-nya, 62% and 79% retracement, itu berada pada kisaran range $0,954. Maka Anda bisa expect Ondo ada potensi untuk turun sampai ke level tersebut tuh ya, bisa diantisipasi teman-teman sekalian. Karena kalau kamu perhatikan di time frame kecil, andaikan kita ngelihat paling gampang time frame 4 jam ya, atau satu time frame di bawah dari daily, yang common dipakai. Kalau yang nggak common kan banyak ya tuh, time frame itu kan ada banyak ya, hournya juga sebenarnya bisa 8 jam, 12 jam, dan seterusnya gitu. Tapi Indian ya ini fokus utamanya teman-teman sekalian. Kamu perhatikan, in case Ondo nanti having correction atau misalkan dia pullback, ini malah jadi potensi untuk dia menciptakan lower high. Ya, Ondo ini tergolong dalam kondisi token yang relatively bearish karena mungkin salah satunya juga ada big unlock ya pada bulan Januari ini. Jadi kalau kamu perhatiin, ini adalah proses di mana dia sempat ya istilahnya creating higher high gitu kan. Jadi kayak posisinya tuh adalah create lower high and then lower low and then pull back serta dia create retracement. Nah, lalu dari situ kalau kita lihat lagi, Ondo malah akhirnya gagal pertahankan internal low. Dari sini dia tidak mampu pertahankan, di sini pun akhirnya dibablas teman-teman. Jadi technically bagi Ondo untuk time frame perspektif kayak kecilnya ya, bahkan nggak kecil banget gitu, kita ngomongin di time frame 4 jam aja, itu technically udah mengalami yang namanya market structure shift. Ya, proses Ondo untuk bisa kita gunakan Fibonacci, minimal dia harus mengalami pullback dulu, at least 30% lah, kita baru bisa bilang, oke, ini Fibonacci nih, baru bisa dipakai gitu. Karena kalau belum, so far teman-teman, highest point ke lowest point, ya kita belum tahu, kita belum bisa pakai ini karena kita belum tahu apakah dia akan berhenti di sini gitu kan, atau dia masih bisa pergerakan ke arah yang lebih rendah lagi tanpa mengalami pullback sama sekali. Nah, kalau misalkan dia pullback, yang tadi saya tandain area imbalance itu bisa jadi acuan in case kalian mau cari peluang sell shorting untuk memanfaatkan retracement pada Ondo ke harga yang lebih murah. Ya, itu kalau saya sih ngelihatnya sekilas langsung seperti itu. Ya, semoga cukup jelas. Dan berikutnya kita bahas tentang TokenFi. Ini juga mirip-mirip nih ya, kalau saya lihat RWA kayaknya nggak semuanya lagi dalam keadaan oke ya. Ada beberapa yang kita lihat dapat, saya tadi udah sempat ngecek sih, kayak si token Hivi ya, Hivi itu singkatan dari apa saya lupa ya, tapi saya ingatnya finance-nya doang ya, Hivi Finance ya. Ini masih positif gitu, tapi kalau kita lihat yang lain rata-rata sih under pressure ya, kayak Ondo tertekan, Quant tertekan, SNX tertekan, Chromia tertekan, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat token,
saat ini dia memiliki pergerakan yang juga mirip-mirip dengan yang lain, saya rasa itu adalah hal yang wajar. Nah, yang perlu di-remind atau yang perlu di-highlight di sini adalah bagaimana posisi token FI secara keseluruhan di higher time frame, bahwa technically kita itu masih dalam keadaan bullish. Dan terakhir, token FI itu dapat reaction dari 79% retracement. Pas di level itu, kamu bisa lihat terbentuk yang namanya bullish engulfing. Dan kalau kita detailing ke time frame yang lebih kecil ya, kayak misalkan dilihat di time frame daily, apakah di situ ada validasi reversalnya? Yes, jawabannya ada teman-teman, karena dia sempat creating lower low, kemudian kita udah sempat create yang namanya reversal di sini, mengalami market structure shift atas one of the previous high point, lalu kita udah sempat mengalami yang namanya apa? Inducement di sini. Ya, walaupun sifatnya kayak fake out ya akhirnya, karena cuma ngebuntut doang gitu kan. Tapi tetap kita bisa asumsikan bahwa oke, proses ini mungkin memang dibutuhkan untuk dia mencari yang namanya fase koreksinya. Biasa kita sebut dengan istilah A, B, C corrective wave. Lebih kurangnya begitu. Nah, Fibonacci-nya udah bisa diambil dari bawah teman-teman. Kamu tarik ke atas dan kamu tambahin lagi 62% sebagai acuan. Masalahnya gini, terakhir 62% dia udah naik, tapi nggak mampu untuk create higher high. Artinya apa? Artinya the next possibility move untuk si token FI adalah ke range yang lebih rendah lagi, karena dia harus cari diskon yang lebih bagus, ibaratnya kayak gitu ya. Sebelumnya sih udah oke, karena dia ketahan di 62%, tapi setelah dia tidak mampu menciptakan higher high, itu patut dipertanyakan apakah permintaan yang ada di sini itu cukup untuk membuat token FI itu rebound kembali. Dan ternyata rebound doang tapi nggak mampu create higher high. Nah, di sini artinya kita belum dapatkan apa? Validasi yang namanya higher high. Jadi kalau misalnya di sini kita bilang ini oke, ini adalah potensi higher low, apakah sudah dapat higher low-nya? Belum dapat, unless dia confirming create higher high. Nah, di sini artinya potensi higher low-nya nih, either dia ketahan di sini saat dia turun terus kemudian dia ketahan di sini dan perlahan-lahan dia menciptakan sebuah tren. Nah, itu juga bisa teman-teman sekalian. Jadi kita lihat lagi nanti kalau misalkan teman-teman ada ketertarikan dengan token FI, ya kamu pantau juga bagaimana progres dia di perspektif time frame kecilnya. Yang perlu di note di sini adalah tadi pergerakannya lumayan jahat ya saya lihatnya. Jadi dia nge-spike dulu, cuman ngambil liquidity doang di atas daripada high point ini. Habis itu dia dibanting tuh. Ya, bantingnya lumayan drastis lagi, langsung menuju ke range yang lebih rendah. Nah, ini untuk token FI ini ya, kalau misalkan saya pribadi ya, ngelihat begini, enaknya sih saat nanti dia having a pullback, kita bisa cari untuk peluang sell shortingnya. Kelihatannya itu akan lebih menguntungkan lah dengan situasinya saat ini pada token FI. Ya, atau teman-teman ya sekali lagi, kamu mau cari range area rendah untuk kamu persiapan juga, ya silakan saja ya, karena memang at the end, token FI dari perspektif time frame lebih besar memang dia bullish gitu. Cuma memang kita ngelihat bahwa dengan kondisi Bitcoin-nya tertekan, dengan kondisi Bitcoin dominance-nya juga lagi naik, ya saya rasa koin-koin ini juga pasti akan cenderung terkena tekanan jual yang lebih jauh lagi daripada posisi yang mungkin saat ini sedang coba untuk dipertahankan. Ya, itu kelihatan sekilas dari apa yang saya coba untuk analisis dari token FI ini. Dan tadi ya teman-teman sekalian, saya ada mentioning soal Ondo Finance, kemudian ada mentioning soal token, dan finalnya adalah H-Bar. Nah, H-Bar ini adalah koin yang relatively masih bagus sekali dari segi tren ya, di compare dengan yang lain-lain teman-teman sekalian. Dan kalau kita ngelihat sementara waktu ini, H-Bar itu memang sudah mengalami yang namanya perlambatan momentum. Karena kalau enggak dia nggak mungkin istilahnya dia cuman ya diem di tempat kayak begini gitu kan. Tapi at the end guys, kalau misalkan teman-teman memang sudah ada kondisi ngebeli H-Bar dari harga yang relatif murah, sebaiknya sih dipertimbangkan ya untuk melakukan take profit secara berkala teman-teman. Karena ketika konsolidasi terjadi di ujung daripada tren yang sedang rally, itu juga bisa menandakan bahwa momentumnya sebetulnya sudah melambat, atau mungkin sudah ada yang namanya fase distribusi secara bertahap. Nah, itu sebenarnya yang perlu diantisipasi sama teman-teman. Kita sih sebetulnya kalau posisi H-Bar itu lagi berusaha bertahan di atas high point ini. Tapi kayaknya teman-teman kalau kita lihat progresnya sekarang ini, berbagai fair value gap yang terbentuk dari perspektif time frame weekly itu patut dipertanyakan apakah dia akan memberikan reaction kembali pada H-Bar atau tidak. Dan kalau misalkan kita berbicara dia turun, maka ya level-level tersebut yang tadi saya antisipasi sebagai potential dia bisa rebound kembali. But for now, kalau kamu cek teman-teman sekalian, ini adalah AU wave-nya. Harusnya di sini, ya I guess
ya sama aja lah ya. Ini B wave teman-teman, kemudian lebih kurangnya ini C wave, D wave, E wave. Ya ekspektasinya sebenarnya masih bisa naik sih. Kalau Bitcoinnya juga mampu mempertahankan momentum ini gitu ya. Tapi kalau dia tidak mampu mempertahankan, ya udah teman-teman, harus siap yang namanya H-bar ini mungkin akan kehilangan support level tersebut dan dia drop kembali untuk retest mungkin sampai ke level 0,1585 dolar, yang mana merupakan area resistance dari pergerakan yang udah lampau teman-teman sekalian ya. Tapi itu bisa tetap jadi acuan karena the most recent one ada di level ini dan ini itu sama-sama dites di kisaran 0,1585 dolar, dan keduanya sama-sama menunjukkan ada reaksi walaupun nggak signifikan. Tapi paling tidak ada pertimbangan lah, aset daripada H-bar itu bisa ketahan di situ. Tapi kalau misalkan teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan, belum punya barang nih, terus kamu berpikir gue pengen beli hati-hati ya. Ingat, hati-hati. Risk to reward-nya udah nggak bagus, jadi harus dipertimbangkan. Lebih baik cari aset yang lain yang lebih memiliki opportunity ya dari segi risk to reward. Itu menurut pandangan saya. Oke? So teman-teman, it's gonna be a very quick update for altcoins update today. Thank you very much guys for paying attention, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers, God bless, and bye-bye guys.